Ibu puasa ya. Insya Allah masih di SCT kali ya. Masih Indonesia. Indonesia oh ada SDP. Indonesia. orang kaya. Itu kan ya, iya kan cahaya dari sini. Iya. Ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, topik ceramah kita pada hari ini adalah 3 golongan hamba Allah atau manusia yang diutamakan masuk surga. Banyak yang masuk surga, tapi yang paling diutamakan adalah ada yang 3 golongan. Pertama adalah golongan orang-orang yang sabar. Ada 3 golongan yang dimasukkan. Pertama, golongan orang-orang yang sabar. Kedua, golongan orang-orang yang beribadah. Ketiga, yang dimasukkan ke dalam surga yang lebih dahulu adalah golongan orang-orang yang beramal soleh. Ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah, dan dasar hukumnya adalah surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, sabar itu dibagi kepada 5 hal. Pertama, sabar menghadapi musibah. Ada orang yang tidak sabar menghadapi musibah. Rasulullah pernah bersabda, kata Rasulullah, siapa orang yang menghadapi musibah dalam keadaan sabar, maka Allah sudah siapkan bagi dia surga tempatnya untuk selama-lamanya. Itu kata Rasulullah. Kemudian sabar menghadapi musibah, apakah itu musibah luka, apakah musibah patah, apakah musibah yang kita hadapi itu kematian, apakah ujian dari Allah yang agak lebih parah, yang berat, itu adalah merupakan musibah. Maka kata Rasulullah, siapa yang menghadapi musibah, banyak-banyaklah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena musibah itu datangnya dari Allah, maka kembalikan kepada Allah. Tapi kalau kita sekarang kok dah mati aku kok bilang innalillahi wa inna raji'un. Tak apalah, suka ada bendera hijau baru kita bilangkan innalillah. Segala yang musibah, apa yang dikatakan musibah itu? Musibah itu yang diberikan Allah kepada kita yang tidak rela kita menerimanya. Itu yang dikatakan musibah. Setiap musibah, siapa orang yang tidak rela menerima pemberian Allah itu, tidak senang menerima pemberian Allah itu, maka dikatakan itu adalah musibah. Itu dia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sabar menerima fitnah. Ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, andainya ada fitnah, dipitnah orang awak, diadu domba orang awak, dikhianati orang awak, segala macam dilakukan orang terhadap awak, maka awak sabar menghadapinya. Itulah dia yang kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu senantiasa bersama Allah. Makanya sabar kita menghadapinya, kembalikan kepada Allah. Kalau sudah kita kembalikan kepada Allah, aman itu. Tak juga bisa sabar kita, bacakan Fatihah kepada orang yang mengkhianati kita. Bacakan Fatihah sepaling Fatihah kepada orang yang memfitnah kita. Bacakan sepaling Fatihah kepada orang yang mengadu domba kita. Kembalikan Fatihah. Untuk apa? Karena dalam Fatihah itu ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Tujukan kepada dia, niatkan surah Al-Fatihah itu menunjuki dia kepada jalan yang lurus supaya berhenti dia. Itulah dia. Tapi kadang-kadang kalau tidak, kenapa? Duluannya nafsu kita, marahnya kita duluan. Jangan, kembalikan kepada Allah, maka Allah yang berhak untuk membalasnya. Tak ada hak kita untuk membalas. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sabar menerima kesulitan dalam hidup ini. Ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, dalam hidup dan kehidupan ini
Ibu di saat ini, mulai Rajab, Sya'ban dan Ramadan ini Bu, saat ini luar biasa. Ya Bu, kadangkala ada jemaah yang mengatakan hamdan syukurillah jazakallah khairan katsir. Kadangkala ada jemaah mengatakan, Ustazah macam mana keadaan kami bulan Ramadan? Kenapa bulan Ramadan? Rajab sama Sya'ban udah sulit seperti ini, belum Ramadan. Saya jawab, kembalikan kepada Allah, minta sama Allah, mengadu kepada Allah, cerita sama Allah, dialog sama Allah. Tatkala salat itu, di akhir salat itu, sujud terakhir, hanya hati yang berbicara, adukan kepada Allah. Ya Allah, berilah kami rezeki yang lapang menghadapi bulan Ramadan ini, ya Allah. Adukan sama Allah, jangan mengeluh, marah Allah. Jangan keluh kesah, Allah marah. Ceritakan sama Allah, mungkin Allah akan bisa memberikan kelapangan kepada kita, berikan rezeki yang banyak kepada kita. Itu hak Allah, mengadulah kepada Allah. Nah itulah dia. Tapi sabar kita pula, jangan sabar kita berceritakan sama orang. Oh ini susah ini hidup nih, oh ini susah. Jangan diperceritakan sama orang. Sabar iya, walaupun susah, tapi selalulah terima, kembalikan sama Allah. Ya Allah, kau tengok aku ya Allah, kau tengok kehidupanku ya Allah. Kau yang maha pengasih, penyayang, Rahman, Rahim, Ghafur ya Allah. Kau yang tahu. Adukan sama Allah. Maka disuruh kita sholat jangan tinggal mengadu sama Allah, dialog sama Allah, berbicara dengan Allah. Adukanlah segalanya apa yang diadukan sama Allah, ceritakan sama Allah. Karena Allah yang bisa akan merubah sesuatu itu. Kalau kita tak bisa, hanya Allah yang bisa. Itu dia. Kemudian yang keempat, sabar mendidik anak dalam rumah tangga. Ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, sabar mendidik anak dalam rumah tangga. Ini juga ibu bagian daripada sabar. Ada orang yang tak sabar mendidik anak rumah tangga, banyak-banyak anaknya, pengkasihkannya ke orang, kau campakkannya ke tong sampah. Nah itulah dia. Kenapa? Karena tidak ada sabar dalam mendidik anak dalam rumah tangga. Sabar. Al-malu wal banuna fitnah. Harta dan anak itu diberikan kepada kamu adalah merupakan ujian dan cobaan. Siap kita menerima ujian tuh? Siap. Kalau siap kita menerima ujian, maka kita luluslah. Kalau tak siap menerima ujian, macam mana lulus? Tapi kadang pula ada pula orang menyumpahi anaknya. Ya Allah ya Tuhanku, santak malaikat maut itulah kondaknya, katanya pula. Ya Allah ya Tuhanku, kalau beginilah anak elok tak kau kasih aku anak ni, ya Allah elok aku tak beranak. Anak pula dia bunuh tak beranak. Padahal ujian yang diberikan Allah kepada kita, sahabat. Tapi kita bilang, ya Allah tolong aku mendidik anakku ni, ya Allah. Ya Allah tolong aku mengajar anakku ni, ya Allah. Minta sama Allah, itu boleh. Tapi jangan menyumpahi yang tidak, ya kan. Susah anak itu susah juga awak. Tapi sumpah awak, tak bisa lagi. Mana lagi kan? Nah itulah dia. Karena kata-kata itu merupakan doa, itu dia. Kemudian yang terakhir, sabar selalu taat kepada Allah. Nah ini dia, ini yang paling banyak. Sabar selalu taat kepada Allah. Macam mana sabar selalu taat kepada